pagi anak-anak teacher semuanya. Pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Nah, hari ini kita belajar dari buku pendidikan agama Kristen bab 6 dengan tema tanggung jawab dalam keluarga. Nah, anak-anak teacher boleh membuka bukunya halaman 47-48. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir agar boleh berjalan dengan baik. Berkati setiap anak didik kami dan juga orang tua yang ada bersama didik kami yang mendampingi mereka belajar, agar Tuhan yang menyertai mereka, agar boleh mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa memahaminya juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa permohonan kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak teacher boleh membuka bukunya halaman 48. Uraian materi bagian A, arti tanggung jawab. Nah, di sini arti tanggung jawab adalah kewajiban menanggung ataupun memikul suatu tugas. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul suatu tugas. Nah, melaksanakan tanggung jawab itu bukan sekedar hanya menyelesaikan tugas. Nah, tetapi Tuhan memberkati orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita dan dengan ucapan syukur, bukan dengan bersungut-sungut. Jadi dikatakan kalau kita melaksanakan tugas itu bukan hanya sekedar menyelesaikan. Nah, tapi juga kita harus melakukan tugas itu dengan sukacita. Contoh, mamanya minta tolong. Nak, tolong bantu ibu. Tolong bantu ibu petikkan sayur ini. Nah, atau kadang-kadang, nah bantu teacher angkat buku ini. Nah, atau ayahnya yang baru pulang. Nah, ambilkan ayah minum. Nah, tetapi anak-anak teacher, jika kalian mau melakukan tugas kalian itu, jangan bersungut-sungut. Tahu bersungut-sungut kan? Jangan marah-marah. Ih, apa sih mama ini nyuruh-nyuruh aku terus. Itu artinya bersungut-sungut, tidak bersukacita. Tetapi jika orang tuanya menyuruh, ya Sepa, ambilkan minum mama nak. Nah, iya mamaku sayang, aku ambilkan. Itu artinya kamu melakukan tugasmu dengan sukacita. Nah, Tuhan lebih senang jika kamu itu melakukan tugasmu dengan sukacita. Sama seperti yang dikatakan pada buku ini. Tuhan memberkati orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita dan ucapan syukur. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, kita harus bersukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita masih boleh melakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, sama seperti tokoh Alkitab, Nuh. Ingat Nuh? Nah, Nuh menerima tanggung jawabnya untuk membuat bahtera yang besar. Dia juga bertanggung jawab. Lalu yang kedua, Abram juga menerima tanggung jawabnya keluar dari tanah airnya menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, meskipun dia belum tahu bagaimana tempat yang akan dia tuju itu. Tetapi apa? Dia bertanggung jawab. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dia lakukan. Meskipun dia tidak tahu apakah di sana lebih baik dari tempat tinggalnya yang sekarang, tetapi dia percaya kalau Tuhan itu tidak akan pernah memberikan hal yang tidak bisa kita tanggung. Nah, lalu yang ketiga, Yusuf menerima tanggung jawab mengurus makanan bagi seluruh penduduk di kerajaan Mesir. Nah, lalu Yunus yang tadinya mau melarikan diri, tetapi akhirnya dia melaksanakan tanggung jawabnya menyampaikan firman Tuhan kepada orang Niniwe.
Nah, dia naik kapal, dia mau melarikan diri, tetapi apa? Tiba-tiba di tengah laut terjadilah badai besar sehingga dia dimakan ikan paus dan dibawa ke kota Niniwe. Lalu ia melakukan tugasnya kembali. Nah, sama seperti Yohanes juga, dia menerima tanggung jawabnya membuka jalan bagi Yesus. Dia mengingatkan orang bahwa mereka harus bertobat sebab Mesias yang juru selamat sudah dekat. Jadi banyak orang-orang yang menerima dan melakukan tanggung jawabnya. Nah, jadi anak-anak teacher juga harus melakukan tanggung jawabnya. Apa yang harus kamu lakukan itu harus kamu lakukan. Jangan katakan, aku masih kecil teacher, aku masih kecil mama. Nah, tidak bisa sayang. Semua tugas yang diberikan kepada kamu itu sesuai dengan kemampuan kamu. Tidak mungkin pekerjaan orang dewasa diberikan kepada kamu. Nah, itu ya. Nah, lalu lihat bukunya pada halaman 50, tugas dalam keluarga. Nah, setiap anggota keluarga pasti memiliki tugas masing-masing. Ya. Nah, sama seperti Samuel yang tinggal bersama Imam Eli, dia juga mempunyai tugas. Nah, ia membersihkan rumah Tuhan, rajin membersihkan rumah Eli juga, rajin menyelesaikan tanggung jawabnya, menyediakan minyak agar pelita tetap menyala. Tahu pelita kan? Lampu. Nah, diisi minyaknya supaya tetap menyala. Nah, tetapi Imam Eli juga mempunyai 2 orang anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran minggu lalu, teacher sudah jelaskan Hofni dan Pinehas itu. Nah, itu adalah anak Imam Eli. Mereka itu tidak melakukan tanggung jawabnya. Mereka justru mengambil daging kurban yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Nah, jadi mereka tidak melakukan tanggung jawabnya. Sama seperti anak-anak teacher, kamu dapat menolong ibu membersihkan tempat tidur pada saat bangun. Nah, itu pasti semua anak-anak teacher bisa kan melakukannya. Nah, lakukanlah tanggung jawabmu di rumah. Yang pertama tadi merapikan tempat tidurnya, membuang sampah ke tempat sampah, menutup jendela sore hari. Nah, merapikan bukunya, menyiapkan buku pelajaran untuk pembelajaran besok. Nah, itu pekerjaan yang gampang, pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, jadi anak-anak teacher harus lakukan tugasnya dalam keluarga. Jangan katakan, aku masih kecil, aku belum bisa. Kalau bukan dari sekarang kamu belajar melakukannya, kapan lagi? Teacher juga dulu belum bisa melakukan apa-apa, tetapi terus belajar. Nah, jika kita sering belajar, pasti kita semakin tahu, semakin bisa. Jadi anak-anak teacher, lakukanlah tanggung jawabmu sebagai anak di rumah. Nah, jadi kalau mamanya minta tolong, lakukanlah. Mamanya juga nggak mungkin menyuruh kamu melakukan tugas yang tidak bisa kamu kerjakan. Ya, nah itu dia. Jadi anak-anak teacher boleh melakukan tugasnya, tanggung jawabnya. Selain itu, ada juga tugas yang lebih penting. Apa itu tugasnya yang lebih penting? Mendoakan ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek agar diberi kesehatan, merasakan sukacita setiap hari. Ingat, harus berdoa. Ya, bangun tidur, berdoalah. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk umur yang Ia berikan. Untuk hari ini kita masih boleh bernapas. Kalau tiba-tiba Tuhan cabut nyawa kita, apakah kita masih bisa bersyukur? Tidak bisa. Jadi anak-anak teacher, lakukanlah yang terbaik hari ini. Lakukan tanggung jawabmu, hormati orang tuamu, dan jangan lupa doakan orang tuanya. Nah,
Jangan kata, aku nggak bisa berdoa teacher. Doa itu tidak diajarkan nak, kecuali doa Bapa kami. Nah, kalau kita berdoa itu adalah cara kita berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana kamu berbicara dengan mamamu? Ya begitu kamu berbicara dengan Tuhan. Harus lebih serius lagi, harus lebih bersungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan. Nah, doakan orang tuanya, doakan keluarganya, semuanya doakan. Nah, dengan begitu Tuhan pasti memberkati keluarga kita. Nah, itulah materi kita hari ini untuk anak-anak teacher. Boleh membaca bukunya bab 6 ya, tanggung jawab dalam keluarga. Nah, jadi anak-anak teacher boleh pelajari kembali bukunya untuk lebih jelas lagi. Itu saja materi pembelajaran agama kita hari ini. Terima kasih.